Halo, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Ini adalah video pertama yang saya luncurkan. Selama ini saya bilang saya mau jadi YouTuber, saya mau main YouTube. Saya berdoa sama Tuhan biar Tuhan yang membuka jalan. Lewat YouTube ini saya mau memberkati teman-teman semua. Mungkin ada yang sebagian udah kenal sama saya atau sebagian yang belum mengenal saya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Kalau Anda mau menonton silakan nonton. Nah, jangan lupa di like, di komen, share dan subscribe biar video saya ini terus dibagikan biar siapa yang menonton video saya ini boleh saya lewat video ini boleh memberkati gitu. Saya sih sangat rindu kalau video ini boleh memberkati banyak orang, banyak saudara di luar sana, banyak teman-teman di luar sana. Terima kasih kalau yang mau menonton silakan. Ini saya punya kesaksian bagaimana saya mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami sukacita di dalam Tuhan. Saya bulan September 2020 saya terkena COVID. Saya tinggalnya di Jembatan 5 Jakarta Barat, di Gang Alkap, di Pasar Gang Alkap. Saya seorang pedagang, berdagang sembako dan makanan-makanan dan juga barang-barang dari Kalimantan, sayur-sayuran dari Kalimantan. Yang pernah ke toko saya tahu, kalau yang belum ke toko saya mungkin masih bingung. Boleh lihat di Facebook juga, Lina Afun, sama nama saya di Facebook Lina Afun juga. Kalau orang-orang yang sekolah, teman sekolah memanggil saya Lina. Nama saya Lina di KTP. Kalau nama panggilan saya, orang-orang manggil saya Afun. Jadi manggil Lina juga boleh, manggil Afun juga boleh. Jadi mungkin teman-teman kenapa ya saya mau share gitu. Saya terkena corona 2020 September, saya depresi. Sebelumnya corona masuk ke Indonesia itu di bulan Maret 2020, toko saya ramai sekali. Saya kerja sama ada karyawan 2. Saya sama suami istri berempat kerja. Satu karyawan cuman cuci gosok aja. Satu lagi bantu di toko. Terus saya sama suami kerja. Terus begitu orang takut sama corona, toko saya begitu ramainya. Tapi saat itu kita bukan memikirkan ramainya toko ini. Saya sampai capek kerjanya. Mau gimana ya, saya harus melayani pelanggan saya. Saya tidak bisa, harus gimana. Terus suami saya berinisiatif. Tidak lama kemudian itu sekitar 1-2 minggu suami saya inisiatif mau tutup toko, takut sama corona. Terus udah kita tutup toko, kita ke Cirebon, Kuningan, di tempat rumah adik saya. Di situ bersama dengan adik saya sekeluarga, suami dan suaminya di Kalimantan waktu itu karena mamanya meninggal. Terus mereka juga karena COVID, mereka belum pulang karena mereka ada urusan di Kalimantan. Jadi saya di situ di Cirebon, kita di situ selama 3 bulan lebih di situ. Maret, April, Mei, Juni akhir Juni saya pulang ke Jakarta. Saya merasakan gimana ya, kita biasanya kerja. Jadi hari-hari nggak kerja terus rasanya gimana ya, namanya orang yang biasanya ada penghasilan nggak ada penghasilan, terus gimana, rasa bosan juga. Terus ada itu peraturan itu
peraturan itu namanya. Nah, di saat new normal, saya pulang ke Jakarta. Rumah saya di situ juga, toko saya juga di situ. Jadi kita tinggal di toko sama rumah sama toko di situ. Jadi rumahnya posisinya di dalam pasar. Saya sebenarnya udah takut sama corona. Jadi ibaratnya saya menanam satu pohon namanya pohon ketakutan. Nah, udah itu Juli saya buka toko. Juli, Agustus, September. Saya buka toko, saya nggak berani masukin karyawan, saya takut. Takut karena corona itu nggak kelihatan. Jadi kita inisiatif suami istri bekerja, buka toko lagi. Saya sama suami kerja. Namanya kerja di toko, terus kita mesti rumah tangga mesti kerja, kita cuci baju, ngepel, masak. Nggak berani beli makanan di luar karena takut. Nah, udah di rumah kita kerja, tinggal di situ. Jaga sih protokol kesehatan, saya jaga, saya pakai masker juga. Tapi lama-lama saya kerja, saya buka toko, mungkin salah juga sih. Jadi saya buka toko kayak biasa juga, pelanggan dipersilakan masuk ke toko saya, belanja apa ambil, nanti saya hitung berapa duit. Jadi kebantu juga, jadi kita nggak capek, orang mau apa ngambilin, si A mau ini, jadi capek gitu. Jadi orang ngambil, toko saya bebas, silakan masuk, pelanggan silakan masuk. Saya juga bersama pelanggan, saya enak sama pelanggannya juga baik-baik, suka ngobrol, udah saya kayak teman gitu. Nah, terus nggak lama kemudian di bulan September, tanggal 2 September saya terkena COVID. Sebelumnya saya udah mulai curiga, saya mulutnya ini sariawan, terus sariawan, saya biasa sariawan, mungkin karena saya capek sariawan, terus di sini saya sakit, tenggorokan saya sakit. Udah itu penciuman saya hilang, saya nggak bisa mencium apa-apa. Saya udah curiga dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya udah mau curiga itu barang-barang yang bau kayak terasi, saya cium nggak ada baunya. Saya cium ini yang bau nggak ada baunya, sampai saya juga nggak ada baunya. Saya sampai nggak bisa tidur. Sabtu, Minggu lagi saya nggak bisa tidur, sambil kerja saya nggak bisa tidur. Itu saya takut, wah ini bisa corona, ini bisa COVID, karena tanda-tandanya itu saya tidak bisa cium bau. Terus hari Senin, Minggu kita tutup toko lagi. Hari Senin saya ke dokter di Keramat Jalan, Ciu Hamidi namanya, dokter Keramat Jalan. Dia bekerja di Rumah Sakit Pluit sebagai dokter jaga kalau nggak salah ya, di IGD, dia bagian IGD. Udah sampai situ dia nanya saya, kita pergi ke situ jam 5, jam 6 dia buka kalau nggak salah ya. Saya pasien nomor 2 apa nomor 3, saya masuk. Dia nanya saya, kenapa kamu? Saya bilang, dokter, ini saya sakit nih tenggorokannya, kayaknya nih sariawan ya, saya sariawan. Jadi ini ada sariawan sini satu, ini nggak sembuh nih, saya telan susah makan, saya susah. Jadi saya makan, apalagi makan pedas saya susah. Sebelumnya hari Sabtu saya ketemu adik saya, dia di Tanah Serial, dia juga buka toko sembako kayak saya. Saya di situ kita sabu-sabu, tapi saya bilang saya nggak sakit tenggorokan, tapi saya nggak bilang penciumannya hilang apa, enggak. Kita makan tapi saya nggak bisa makan banyak, sama makan sedikit aja. Saya bilang sakit ini tenggorokan, susah nelen. Udah itu saya ke dokter itu, dokternya bilang, kamu bisa cium bau? Nggak bisa, dok. Oh, kalau begitu kamu kena COVID ini. Saya langsung gemetar ini. Jantungnya berdebar, takut sekali. Waduh, ini ibaratnya kita takut sama anjing.
itu anjing gigit kita, gimana rasanya kan, takutnya minta ampun. Terus dia ini, kamu harus swab ya, kamu swab. Nah, jadi swabnya di mana, Dok? Di rumah sakit Pulit ada, Husada ada. Oke. Kalau begitu saya swab. Dia kasih saya obat buat tenggorokan, terus mungkin antibiotik apa dia kasih saya harus swab. Udah itu udah saya pulang. Saya langsung ke Husada, rumah sakit Husada. Di rumah sakit Husada itu udah malam. Jadi untuk swab itu udah tutup. Sama susternya, sama suster di sana, dia bilang besok Bu bukanya jam berapa saya udah lupa ya. Pokoknya dia buka pagi sampai sore. Udah saya pulang. Saya pulang sekali saya buka pintu. Anak saya keluar, turun dari loteng. Mama, aku demam nih Ma, demam. Hah? Kamu demam? Waduh, saya bingung ini. Baru aja itu dokter bilang saya COVID, tapi belum swab anak saya demam. Terus gimana nih, tanya suami saya, bagaimana ini Vicky nih? Vicky demam ini, ayo kita beliin obat aja, beli di apotek. Udah malam soalnya ada jam 9, jam 10 gitu ya. Udah beliin obat, terus yaudah dia minum, saya juga minum obat dari dokter, minum. Udah malamnya, udah saya tidur. Saya nggak bisa tidur. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Begitu gimana ya, takutnya sampai begitu saya nggak bisa tidur. Terus besoknya saya pagi saya ke rumah sakit Husada. Ke rumah sakit Husada, saya minta di swab, udah di swab, data kasih di swab. Terus saya pulang, sorenya anak saya anterin suruh ke dokter lagi, dokter yang saya pergi kemarin di Keramat Jalan, udah dia pergi. Ini anak juga harus di swab. Terus sama suami, keluarga semua mesti di swab. Jadi hasilnya besoknya keluar saya positif COVID. Saya takut, tapi apa boleh buat ya? Saya bilang gini, saya harus hadapi ini. Saya kena COVID, saya harus hadapi. Udah, saya karantina di rumah. Jadi saya juga punya nomor WA-nya dokter, saya karantina di rumah. Sama suami langsung ke dokternya. Ini hasilnya positif dokter. Udah dia bikinin resep obat, jadi ambil di apotek. Terus anak saya juga di swab juga positif. Jadi saya sama anak saya karantina di kamar berdua sama anak saya, suami saya satu kamar. Bisa. Jadi kita di rumah ada 2 kamar. Besoknya lagi dari puskesmas itu yang di Tambora telepon saya, yang puskesmas Cibubur telepon saya, Ibu, dari hasil lab rumah sakit Husada bahwa Ibu positif COVID. Iya, saya bilang saya positif COVID. Bagaimana kondisi Ibu? Saya bilang saya cuman sakit tenggorokan sama hidungnya nggak bisa cium. Terus Ibu sekarang gimana? Saya bilang saya karantina di rumah sama anak saya juga positif, suami saya negatif. Jadi suami saya yang melayani saya, masakin buat saya karantina di kamar. Terus kalau saya keluar mandi, saya makan, bawa masuk ke kamar, saya keluar saya pakai masker. Ambil langsung masuk kamar lagi. Cuman saya keluar nggak berani lama, saya juga nggak berani dekat-dekat sama suami, saya takut ketular ke dia. Udah itu dalam kamar saya masih ikut ibadah lewat YouTube, saya masih ikut doa pagi, saya masih ikut komsel, tapi hati saya tidak ada Tuhan. Bukan tidak ada Tuhan, saya ini tidak sungguh-sungguh. Saya gimana, depresi sampai saya nggak pikirkan bahwa Tuhan itu besar, saya tidak pikirkan.
Saya cuma pikirkan sakit saya, gimana ya, ini sakit kena corona, bisa mati, banyak yang mati kena corona, covid. Bagaimana ya ini ya, kita mikirin nanti kalau misalkan suami kena corona, gimana ya kalau saya berdua mati, gimana ya, terus anak saya nanti gimana ya, nggak ada yang ngurus, gimana ya mikirnya. Ini ketakutan yang menghimpit di pikiran saya. Terus saya nggak berani cerita sama mama saya takut mama saya khawatir. Terus saya juga nggak berani cerita sama adik-adik saya 8 adik-beradik, saya paling besar. Saya sama adik saya paling bontot itu selisih cuma 10 tahun, jadi kita 8 adik-beradik. Kakak ada ponakan, ada adik ipar. Nah, jadi nggak berani saya cerita, saya cuman cerita sama keluarga. Terus depan tetangga saya ini, yang depan saya jual bakmi, istrinya juga kena covid. Pas saya kena covid hari ini, dia besoknya dia nanya suami saya, kenapa istri kamu? Dia bilang istri saya kena covid. Jadi cuman depan saya, tetangga depan saya sama saya yang tahu. Jadi kita cuman teleponan berdua. Jadi kalau telepon sama orang lain, saya nggak berani bilang saya kena covid, saya tutupin. Dokternya juga bilang kalau kamu kena covid, kamu mesti cerita sama orang, mesti kasih tahu setiap orang yang kamu temuin, kamu harus bilang bahwa kamu kena covid. Saya nggak berani, saya takut sekali, nggak berani kasih tahu. Itu kesalahan saya yang terbesar, nggak berani cerita sama orang lain, nggak berani cerita sama teman-teman gereja, teman-teman dekat, saya nggak berani cerita. Cuman cerita sama depan tetangga saya. Kita berdua juga sepakat kita nggak boleh cerita ya sama orang lain, sama siapa aja nggak boleh. Oke, nggak boleh. Jadi tetangga saya ini juga disuruh swab. Saya swab di Husada itu 2 juta waktu itu, 2 juta. Jadi dia punya anak 3, suami istri, jadi 5 orang kalau di swab itu mau 10 juta. Terus dokternya juga bilang kamu juga bisa swab di puskesmas, cuman nggak tahu harinya apa. Terus mesti cari info, keluarnya hasilnya kapan itu belum tahu kan. Jadi di saat-saat gitu kan, orang namanya covid, namanya sakit begini ya mesti cepat-cepat dapat obat ya. Jadi dia juga beban juga, mungkin beban biaya ya, terus terang ya beban. Terus sama suami saya, ini kamu bilang sama dokternya bahwa istri kamu udah di swab, hasilnya positif, dia nanti nggak lihat itu hasilnya. Udah, dia datang ke dokternya bilang, dok, istri saya kena covid positif ya. Dokternya kasih resep, terus dia fotoin obat-obat yang dia minum, dia fotoin ke saya. Benar nggak kamu minum obat ini? Iya benar, sama persis. Nah, terus dia nggak diswab, dia ini pokoknya corona, sakitnya juga sama, lemas, hilang penciuman. Cuman dia masih bisa masak-masak, cuman dia pakai masker. Jadi suaminya yang beliin sayuran, dia yang masak gitu. Jadi suaminya mungkin nggak bisa masak apa gimana, saya juga nggak ngerti. Jadi dia masak, masih beraktivitas. Kalau saya cuma di kamar. Saya masih ini baju saya giling pakai mesin. Saya pagi-pagi masih masak nasi. Terus saya lihat suami saya keluar, udah saya cepat-cepat sapu ngepel, udah saya masuk kamar lagi. Setiap saya keluar, apa yang saya pegang, saya semprot pakai alkohol. Apalagi ganggang pintu itu saya semprot. Besi-besi ini saya semprot. Apa yang saya pegang semprot sampai gagang pintu yang besi itu berkarat. Ya, saya takut, pokoknya saya takut lah nanti suami saya bisa ketular. Itu ketakutan saya. Udah, saya di kamar terus 2 minggu lebih saya swab lagi. Saya swab di rumah sakit Puluit, itu lebih murah, 1,8 waktu itu, 1,8.
Saya sama anak saya naik online, taksi online, saya ke rumah sakit Husada, kita swab di situ. Besoknya hasilnya negatif. Jadi negatif. Kita cerita juga sama tetangga. Saya bilang, saya panggilnya Mice. Mice, saya ada doain loh. Mice, saya doain. Mice, cepat sembuh ya, saya doain. Iya, makasih katanya. Mice, nanti misalkan nanti saya swab hasilnya negatif. Berarti Mice negatif ya. Kalau saya sembuh, Mice sembuh. Kalau negatif berarti sembuh ya. Iya katanya. Iya. Oke. Jadi saya swab negatif, saya kasih tahu, udah dapat hasilnya. Saya di atas ini loteng saya ini gini, dia gini, rumahnya begini, dia agak turun, saya agak tinggi. Udah saya panggil. Be. Hasil saya udah negatif. Berarti istri kamu sembuh ya? Oh iya, sembuh. Ya sembuh. Sembuh dia, sembuh. Benar sembuh. Lama-lama dia penciumannya udah bisa cium, dia udah sembuh, benar sembuh, dia sembuh. Saya juga sering telepon. Jadi waktu saya negatif, saya sebelumnya maaf ya, sebelumnya saya nggak bisa tidur, saya minta obat tidur sama dokternya. Saya telepon dokternya, dok, ini loh dok, saya minum vitamin dokter itu, vitaminnya saya kebanyakan minum, saya nggak bisa tidur, terus saya kencingnya kuning dok. Saya minum vitamin C itu 3 kali sehari, 1 kali minum 2 biji. Jadi 1 hari 6 biji vitamin C yang 1000. Terus dia bilang bukan masalah minum vitaminnya. Kalau kamu minum vitamin, harus banyak minum air, itu 1 hari 2,5 liter. Hah? Banyak begitu? Saya kurang minum juga. Udah itu, ini dok, saya nggak bisa tidur dok. Tolong dok, gimana ya, saya boleh minta obat tidur? Boleh, dia kasih, tapi nanti suami saya pergi ambil ya. Apa saya boleh pergi? Oh enggak, kamu enggak usah datang, suami aja. Oke, suami aja, suami datang. Saya bilang nanti kalau suami saya datang, dokter, kalau dia ketok pintu, dokter bukain pintu, jadi dia ngambil langsung pulang ya, soalnya di situ kan banyak pasien-pasien sakit, jadi biar suami saya nggak lama-lama di situ ya. Oke, ambil bawa pulang. Saya minum itu obat tidur, minum sekitar jam 9, jam 10 saya minum setengah jam ada, saya tidur sekitar ada 5 jam 6 jam gitu ya, tidur udah oke. Besok malam saya minum lagi, itu tidurnya paling 3 jam udah. Besoknya lagi saya minum lagi, itu tidak respon, obatnya tidak respon. Nah, saya gelisah lagi. Saya pikirannya ini, pokoknya saya gimana, saya takut ini, saya COVID ini satu. Tapi ada satu hari saya tidur, saya mendengarkan suara Tuhan. Lina, kamu udah sembuh. Saya juga cerita sama tetangga saya, ini loh misalnya saya ada dengar kayak suara Tuhan, dia bilang saya udah sembuh. Jadi di swab hasilnya negatif, itu karena Tuhan juga, saya udah sembuh. Ya mungkin cara Tuhan bilang saya sembuh, berarti dia sembuh gitu. Udah. Tapi saya ini penciuman saya masih nggak bisa cium. Penciuman saya masih baru cium 20%. Kadang-kadang juga hilang. Jadi penciuman saya bermasalah. Saya pikir saya belum sembuh. Dalam hati saya belum sembuh karena saya penciumannya ini masih kurang, masih belum bisa ngecium apa-apa. Saya takut ini tesnya salah. Saya takut, saya gelisah. Biarpun hasilnya negatif, saya gelisah. Saya bilang suami, saya belum sembuh. Saya ini masih susah cium, nggak bisa cium apa-apa. Itu hasilnya PCR itu paling akurat, kata suami saya. Kamu sudah sembuh, kamu jangan begitu, jangan banyak pikiran. Tapi saya belum sembuh. Kalau begitu kamu belum sembuh, udah saya bawain kamu swab lagi. Nggak, saya nggak mau di swab lagi, saya takut. Saya takut nanti saya swab, saya positif, saya mesti karantina. Jadi sama dokter saya nanya dia,
saya gimana, saya udah negatif tapi anak saya masih positif, jadi saya harus bagaimana? Udah, kamu keluar dari kamar anak kamu satu kamar, kamu karantina sendiri, jadi sama anak kamu pisah. Jadi suami saya udah nggak bisa tidur di kamar, mesti tidur di ruang tamu. Jadi suami saya berkorban. Nah, terus saya setiap hari saya takut. Saya ada telepon sama si A, si B, si C, saya telepon sama teman-teman, sama siapa, saya nggak berani cerita bahwa saya kena COVID. Terus dari itu juga PSBB yang kedua dari gubernur itu ada Pak Anies bilang orang yang kena COVID itu tidak boleh karantina mandiri, mesti dijemput paksa. Saya takut saya dijemput paksa. Terus sama Pak Anies juga di berita bahwa ada dia bikinkan peti mati ini buat orang mati terkena COVID. Saya takut lagi. Saya karantina sendiri, tanya ini teman saya cerita sama dia. Terus mereka bilang saya nggak salahin mereka karena tidak tahu bahwa saya terkena COVID. Udah itu mereka ngomongnya, ada satu teman saya bilang begini. Nah, teman saya bilang gini, ini si A ini loh, teman saya si A kena COVID dia terus dia karantina di Puncak apa di Bogor, orang kaya. Udah itu dia sembuh, katanya obat dia sembuh. Terus dia kena lagi katanya, kena COVID lagi yang kedua. Waduh, habiskan duit berapa M katanya, meninggal. Takut saya meninggal, habisin duit berapa M. Gimana saya nggak takut ya, mesti banyak duit begitu dipakai, nggak sembuh, takut nggak. Terus ada satu teman lagi, kamu gimana, katanya dia telepon saya, AI. Ya, saya udah enakan. Saya kan ngomong sama mereka bahwa saya tutup toko karena saya kurang sehat. Saya nggak bilang saya kena COVID gitu. Terus AI-nya bilang, kamu udah sembuh ya, syukurlah kamu udah sembuh, tapi jangan sampai kena COVID loh ya. Kena COVID, aduh kasihan katanya, kalau orang kena COVID itu paru-parunya putih, nggak bisa diobatin, nggak ada obatnya. Waduh, saya takut. Lidah saya juga putih, saya cermin, saya takut. Aduh, gimana ya? Takut lagi. Udah itu ada teman lagi cerita. Ini katanya, kenal kan kamu sama si kakak ipar saya? Iya, saya kenal. Saya nggak sebutkan namanya ya. Saya kenal. Kenapa? Ini dia kena sakit katanya, masuk ke Mitra Kemayoran. Selama 1 bulan lebih dia di ruangan ICU. Katanya sekarang udah sembuh. Iya, udah sembuh. Dia 1 bulan koma, 1 bulan lebih di ICU. Habisin duit 300 juta lebih. Sekarang dia udah di rumah tapi pakai oksigen. 300 lebih juta pakai oksigen, masih pakai oksigen. Wow. Takut lagi saya, takut. Udah itu ada langganan saya ketok pintu beli apa gitu sama suami saya yang layanin. Suami saya yang masih jualan pakai kayak online gitu, jadi orang pesan apa dikirim pakai ojek. Masih jualan, suami saya masih banyak pesanan juga. Udah dia kerja sendiri. Saya juga khawatir kalau dia kerja terus, saya takut dia sakit juga, khawatir. Terus itu langganannya cerita sama suami saya, dia bilang ini sosok saya, kakak iparnya penciumannya hilang, tapi dia nggak tahu saya kena COVID. Penciuman hilang, dia cerita begitu, penciumannya hilang. Terus sama Sinse ini dikasih obat bubuk racikan, dicium, katanya penciumannya langsung sembuh. Wah, saya pikir, suami saya ini cerita sama saya pikir, wah ini bisa bikin sembuh ya, coba lah kita ke situ. Suami saya, ayo saya anterin. Terus saya dalam perjalanan saya bilang,
Itu gimana ya kalau orang ini ya, orangnya apa ya, kayak gimana sinsenya, ada ini nggak, ada tatung nggak? Tatung itu tatung itu apa namanya, yang sinsei yang tatung ya, tatung kalau orang Kalimantan, tatung. Terus udah sampai di situ, udah kita masuk, wah saya lihat memang tatungnya. Saya bilang udah ayo pulang, nggak mau masuk, pulang. Sama suami, udah nggak apa-apa, masuk aja. Itu sinsenya lagi mandi. Jadi gimana, pulang? Saya bilang pulang. Nggak apa-apa, ayo masuk aja, nggak apa-apa. Dalam hati saya pikir ini, saya nggak boleh datang tempat begini. Aduh, saya berdosa ini, takut saya. Terus sama sinsenya dia datang, dia ini pegang sini. Wah, kamu jantungnya debarnya cepat sekali. Nanti aja kamu duduk, kamu tenang dulu ya, tenang. Oke, aku duduk. Aku dalam hati, haleluya, 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 haleluya. Dalam hati, haleluya, 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 haleluya. Berdoa, haleluya. Udah, nggak lama kemudian dia pegang lagi. Pegang nadi saya, dia bilangnya begini. Ini kamu mennya tidak teratur. Kamu punya sakit mah yang parah. Men saya teratur. Saya bilang men saya teratur. Enggak, saya teratur. Kamu punya sakit mah. Udah, saya diam, saya nggak mau jawab. Terus saya sih nggak mau nggak mau nurutin apa yang dia ngomongin. Saya nggak mau turutin gitu. Jadi kan saya tahu kalau orang yang tatung itu, roh kita ini ditanya sama roh jahat itu, ditanya nanti dia yang ngomongin gitu kan. Saya tahu, saya soalnya saya sering nonton itu Tony Daud, saya tahu itu tentang yang dukun, bagaimana cara kerja setan, bagaimana lewat dukun, saya tahu. Udah itu ini saya bukain resep. Ini resep saya bikinin, nanti kamu ke toko obat tradisional, kamu pakai resep ini, ambil ini obat, kamu masak sama ayam. Kamu beliin ayam yang masih hidup, kamu ceklek, dicekek mati, udah kamu buang itunya, buang bulu-bulunya, udah direbus sama obatnya, kamu minum. Minum itu kan kita nggak boleh ya minum binatang yang dicekik mati, diminum itu, dimakan itu tidak boleh, itu haram. Terus darah babi, darah ayam juga nggak boleh. Terus itu dari sembayang, makanan yang udah disembayang, pai itu juga nggak boleh. Terus sama itu apa namanya, kayak binatang ayam, kayak sapi, babi, anjing yang ketabrak sama mobil apa motor, itu kalau dimakan juga nggak boleh. Saya taunya begitu ya, itu dosa kalau dimakan. Terus udah, saya bilang, Sensei, saya nggak mau minum obat ini, saya takut sama ayamnya dicekek gitu, saya takut. Alasan saya ngomong begitu. Tetapi kan firman Tuhan itu kan kita mesti taat kan, nggak boleh minum yang makanan begitu, itu haram kan. Alasannya saya bilang nggak mau, saya takut karena ayam dicekek, saya takut. Jadi saya nggak mau menyinggung Sensei ini. Terus gimana Sensei, Pak, ada nggak obat lain selain obat ini? Nggak bisa, kamu mesti minum obat ini. Kamu ya itu pemburu kamu udah ke otak, kamu akan nanti sakit kepala, kamu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Nanti sekali kamu sakit, kamu bisa pingsan, kamu bisa mati. Suami saya juga, pucat suami saya. Nggak sampai segitu kali Sensei. Terus saya dalam hati saya, wah, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kamu takutin saya. Tapi saya takut juga. Jadi
saya mau resep lain, saya nggak mau resep itu. Oh oke, saya kasih resep lain. Kamu ginseng apa dia bilang apa ya? Ginseng, nggak tahu ginseng apa, saya lupa ya. Ginseng sekian gram, kamu beli, kamu masak sama ayam, nanti makan kuahnya sama ayamnya dimakan, sama ginsengnya dimakan. Oke. Tapi Sensei, itu ayamnya dicekek nggak? Enggak, katanya. Oh iya, enggak. Udah, saya minum itu aja ya. Iya. Jadi udah, kita kasih angpau pulang. Suami saya beliin itu apa, ginseng, terus besoknya dia beliin ayam. Udah itu saya pulang, saya berdoa, Tuhan ampunin saya Tuhan. Saya ke tempat yang tidak Engkau sukai, ke tempat yang tidak boleh saya kunjungin, ampunin saya Tuhan. Udah, saya berdoa, udah. Saya besoknya saya minum obat itu, udah minum, saya datang itu nggak kunjung berhenti. Biasanya saya itu 3 hari 4 hari udah stop. Ini seminggu nggak kunjung sembuh, udah mennya banyak, terus ada darahnya juga banyak. Saya takut, waduh ini mennya begitu banyak ya, jangan-jangan saya kena kanker serviks kayak itu, kayak artis Yupe. Saya kena kanker ini. Saya pikirnya saya kena kanker, cemas lagi, takut lagi. Ketakutan yang saya tanam itu udah berbuah. Itu satu tumbuhan ketakutan saya tanam udah berbuah tuh, dia udah berbuah. Terus lama-lama saya mau berdoa, mau ibadah, saya takut. Itu setan intimidasi saya terus. Setan intimidasi saya. Nah, setiap kali saya mau berdoa diintimidasi. Setiap kali saya baca firman diintimidasi. Setiap kali saya mau berdoa juga diintimidasi. Dia terus intimidasi saya, ketakutan. Saya nggak bisa tidur. Tidak pernah bisa tidur. Saya cemas, gelisah. Saya takut. Setan terus intimidasi saya. Itu ada firman Tuhan di dalam Wahyu. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Setan ngomongnya begitu. Itu pintu kamu sudah ditutup sama Tuhan. Berkat kamu sudah ditutup sama Tuhan. Toko kamu sudah tutup. Kamu gak bisa bekerja. Kamu sakit. Kamu udah susah. Tidak bisa bangkit. Udah. Terus saya diintimidasi terus. Dosa-dosa yang saya lakukan waktu saya kecil, saya besar, saya remaja, sampai saya ABG, saya berumah tangga, sampai saya punya anak, itu dosa-dosa yang sudah saya lupakan itu datang, itu diintimidasi, ditunjukin. Saya yang udah lupa diingatkan terus sampai saya tidak berani berdoa. Terus saya meninggalkan Tuhan. Saya makan tidak berdoa, tidur tidak berdoa. Apalagi doa pagi, saya tidak berani. Saya takut karena intimidasi dari iblis. Saya takut sekali. Udah itu anak saya disuap lagi 2 minggu. Iya, negatif. Udah sembuh negatif. Udah, dia negatif, saya negatif. Sama suami mau kita ke Cirebon aja. Kamu kemarin itu ke Cirebon kan kamu ceria, udah kamu Cirebon aja biar kamu ini bisa refreshing gitu ya. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau, saya masih kena COVID, saya masih corona, saya nggak mau. Nanti saya menularkan ke adik ipar saya, ponakan-ponakan saya, bagaimana?
nanti mereka benci sama saya. Apalagi saya ke rumahnya si A, si B, si C itu adik ipar yang lain. Saya nggak mau. Saya bilang nggak mau. Sama suami saya dipaksain ke Cirebon. Ayolah kita datang, kita pergi ke Cirebon ya. Pergi ke Cirebon, saya nggak ada pilihan. Itu barang-barang disiapin sama suami saya. Dibawain barang-barang banyak sekali. Bawain tepung buat bikin kue, saya suka bikin kue. Bahan-bahan buat masak-masak, saya suka masak-masak. Dibawain, saya nggak ada semangat buat apa gitu, nggak ada semangat. Saya makan udah mulai sedikit. Sebelum berangkat ke Cirebon kita ke dokter, tapi bukan yang di dokter ke Melamat Jalan, dokter yang tempat lain di mana itu saya lupa. Sama dokter itu saya cerita, saya nggak bisa tidur ya dok, saya susah makan, saya merasa capek. Saya nggak bilang sama dokter ini bahwa saya pernah kena COVID. Terus dokternya nanya sama saya, ibu bisa cium bau? Saya bilang bisa. Saya bohong sama dokternya. Saya bilang bisa cium. Jadi saya takut nanti dia kalau nggak bisa cium suruh saya swab. Saya takut, saya nggak mau. Saya udah trauma sama itu, sama COVID, sama corona. Saya udah trauma, karantina. Saya karantina lama sekali. Terus di bulan Oktober kita ke Cirebon. Saya dikasih obat vitamin, dikasih obat penenang juga. Kata dokter ini udah ibu ini aja. Saya bilang, dok saya mau ke Cirebon. Ya udah pergi aja nggak apa-apa, refreshing aja. Yang penting ibu ini jaga apa ya, ikut protokol kesehatan. Boleh saya ke Cirebon? Boleh. Saya juga bilang sama dokternya kita pernah di swab. Jadi swabnya bagaimana hasilnya? Swabnya negatif semua. Kok sampai di swab kenapa? Saya takut dok, takut corona jadi saya swab. Oh gitu. Oh terus saya boleh ke Cirebon dokter? Boleh. Kok boleh ya dok ya? Loh itu hasilnya negatif kan nggak apa-apa, pergi aja. Kalau adik itu hasilnya juga dibawa, kalau misalkan adiknya nanya udah bilang aja negatif. Kamu negatif, nggak apa-apa, pergi aja, yang penting jaga kesehatan. Oke, saya pergi ke Cirebon. Udah sampai di Cirebon, perjalanan ke Cirebon kita beli nasi bungkus, nasi campur 1 bungkus, 3 bungkus, saya, suami sama istri. Saya sama suami sama anak saya, 1 orang 1 bungkus. Udah sampai tengah jalan, udah makan yuk, ayo makan. Itu nasi bungkus saya makan itu habis, saya rasanya enak sekali. Udah saya makan habis 1 bungkus nasi itu habis. Udah sampai di Cirebon sekitar jam 8 apa jam berapa malam, jam 8 gitu, jam 8 lewat apa sekitar jam 7 udah malam. Udah sampai di situ adik saya kaget, adik ipar saya kaget. Loh, kok kurus ya? Saya normalnya tuh 60 kilo. Saya kurus. Waktu itu kalau nggak salah itu kurusnya 55 kilo apa 54 kilo kurus, kelihatan banget kurusnya. Saya bilang saya sakit, saya susah tidur, saya takut. Saya nggak bilang saya corona, saya habis corona, saya nggak berani bilang saya. Tapi dari adik-adik saya itu mereka udah curiga. Saya begitu lama karantina, saya terus di grup juga saya nggak kirim ke grup keluarga. Saya suka kirim ke grup keluarga, kirim video, kirimin suara, bercanda-bercanda. Saya udah enggak, mereka udah curiga bahwa saya ada apa-apa gitu kan. Mereka juga curiga jangan-jangan ini kena COVID, tapi mereka tidak berani nanya sama saya. Mereka maunya saya ngomong, saya mengaku kalau saya kena COVID. Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau. Sampai di rumah adik saya juga itu ponakan juga ini mau meluk saya. Mereka sayang sama saya. Jangan, saya bilang. Jangan pegang jangan peluk ya. Lagi sakit, nggak boleh, tunggu sembuh ya baru meluk ya.
Terus saya jaga jarak sama anaknya, saya jaga jarak sama adik saya jaga jarak, sama ipar saya jaga jarak. Saya nggak berani juga masuk di kamar pribadi, kamar tidur dia pribadi, saya nggak berani masuk. Saya cuma beraninya di ruang ini, kamar tamu saya berani. Udah, saya susah tidur. Itu ruang tamu, kamar tidurnya itu dia punya tempat tidur itu ada 3-4, jadi saya tidur satu sendiri tempat tidur. Saya nggak mau dekat-dekat sama suami, saya takut saya ketular ke suami. Jadi suami saya tidur satu ranjang pisah sama saya, tapi satu kamar. Sama anak juga lain ranjang. Adik saya banyak ranjang, dia ruang tamunya, kamar tamunya itu gede sekali. Udah, saya nggak mau dekat-dekat sama suami saya. Dekat saya usir, jangan dekat-dekat. Sama anak saya juga jangan dekat-dekat. Pokoknya saya nggak mau orang pegang saya nggak mau. Jangan, nggak boleh. Saya ini corona, jangan pegang. Udah, saya nggak pakai masker sih, cuma saya ngomong juga seadanya. Saya ngomong seadanya, saya nggak mau cerita banyak. Terus adik saya juga gimana lihat saya begini ya, khawatir, kasihan sama saya. Keluarga semua sayang sama saya, apalagi mama, apalagi suami, apalagi anak, semua sayang sama saya. Terus saya setiap hari bangun, saya cuma melamun. Tapi hati saya ini tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada rasa gembira sedikit pun. Susah lewatin waktu. Ya, susah lewatin waktu. 1 jam susah, setengah jam susah. Apalagi 5 menit juga susah. Ada langganan saya telepon sama suami saya, dia bilang, kok tokonya nggak dibuka, ini istri saya lagi nggak enak badan ya, Kenapa dia? Oh, dia ini katanya susah makan, mungkin banyak pikiran juga, dia bilang begitu, tapi nggak bilang saya COVID. Udah, sini, ini sama istrinya, saya mau ngomong. Udah, dia ngomong sama saya, Ci, kenapa Ci? Saya bilang saya capek. Saya ngomong nggak begini, saya capek, ngomong nggak ada semangat. Saya capek, terus saya susah tidur, saya nggak ada nafsu makan. Kamu harus semangat, Encik nggak boleh begitu, harus semangat ya. Dulu ya, dia kasih kesaksian, dulu saya pernah tahun 98 saya pernah jatuh, saya bangkrut. Saya bangkit, saya semangat. Encik harus semangat, saya bangkit. Encik harus pakai psikiater loh ya. Ini suami saya juga ini psikiater juga, mesti psikiater ini. Ya, terima kasih ya atas nasihatnya. Udah, kita cerita, udah tutup telepon. Udah, itu sama suami kenapa diceritain? Nggak apa-apa, saya udah tertutup. Saya udah lama-lama saya nggak banyak cerita. Nggak apa-apa, udah diam aja gitu. Terus saya di rumah adik saya baju saya giling sama mesin cuci, saya bisa jemur. Udah kering saya bawa masuk, saya lipat, bisa saya taruh. Lama-lama kemudian saya nggak ada kekuatan. Lama-lama saya rasa capek, udah nggak bisa jemur baju. Saya bilang sama suami saya capek. Saya capek sekali, saya nggak bisa jemur baju, kamu aja yang jemur ya, capek. Udah, saya nggak mau jemur. Udah, saya bisanya sebentar-bentar saya di kamar, sebentar-bentar saya keluar dulu melamun gitu. Udah. Terus adik saya dari Solo kunjungin saya. Adik saya di Solo ada 2, satu cewek, satu cowok, 2 keluarga. Terus di Tegal saya punya adik, di Tegal juga ada 1 keluarga, Cirebon 1 keluarga. Jadi ada 4 adik-beradik di daerah Jawa sini. Mereka kunjungin saya, yang di Solo dia datang kunjungin saya sama adik ipar sama keluarga. Saya sedihnya, adik saya ini kena diabetes. Katanya dia mau datang, yang adik saya yang di Solo ini mau kunjungin saya sedih.
dia kena diabetes, dia kunjungin saya, nanti saya tularin ke dia COVID, bagaimana ya, dia diabetes, nanti satu rumah bisa ketular loh ya. Saya sedih banget. Mereka datang kunjungin saya, mereka juga kaget. Kok kamu begitu ya sakitnya, kok sampai ini kurus ya, kamu berubah loh, mukanya udah berubah. Saya mukanya, pandangan saya udah kosong. Saya tiap hari melamun, nggak panjang lebar. Adik saya mau dekat saya bilang, jangan dekat-dekat, kamu baru sampai, jangan dekat-dekat saya. Kamu udah mandi belum? Saya alasan, kamu udah mandi belum, jangan dekat-dekat saya. Udah sana jauh-jauh. Udah. Terus mereka di situ kunjungin yang nginep juga. Nggak banyak cerita, saya nggak banyak cerita. Pokoknya saya udah berubah 180 derajat. Saya bukan Lina yang dulu, saya bukan Afun yang dulu. Nah, saya nggak main Facebook, karena saya sekali buka Facebook, selamat jalan ini, RIP ini, ada meninggal. Apalagi berita, saya nggak berani nonton, saya nggak berani lihat. Ini buah ketakutan saya makin berbuah. Terus saya di WA sama teman saya masih jawab, waktu itu masih jawab. Saya nggak ikut komsel lagi, saya udah lepas. Sama ini ke teman-teman gereja, ada yang nanyain, saya masih jawab lewat chat WA, saya jawab. Kalau yang telepon saya nggak angkat. Oke. Terus banyak yang dari AI juga telepon saya, WA-in saya, apa kabar Fun, bagaimana kondisi kamu ada bikin kue di Solo, di Cirebon, kamu bikin kue nggak? Saya bilang enggak bikin kue. Kan dia tahu saya sering bikin kue. Waktu itu yang bulan Maret itu saya suka bikin kue, saya videoin, share ke dia melihat saya happy di situ. Saya bikin video, saya jalan-jalan di situ, di tempat sawah-sawah, saya videoin, ini saya di sini baik-baik aja, saya kasih kabar. Tapi di waktu saya sakit, sekedarnya aja WA, dia nanya ini, udah jawab, udah, saya nggak balas lagi. Dia nanya lagi, nanti saya jawab, udah, saya nggak balas lagi, udah nggak ada kelanjutan gitu kan. Udah itu saya sekitar 2 minggu lebih saya di Cirebon sama adik saya yang di Solo. Dia ngajak saya ke Solo, ayo Ceh, dia nggak manggil saya Aceh, dia manggil saya Afun ya. Afun, yuk main yuk ke rumah, yuk ke Solo yuk. Enggak, saya nggak mau, saya bilang nggak mau. Nanti kamu di Solo, nanti main ke rumah saya, nanti sama Ali juga. Ali itu adik saya yang di Solo, yang cewek. Kalau kamu nanti maksudnya kamu bosan di rumah saya, kamu ke rumah Ali aja. Jadi kamu bisa ke sini, rumah Ali, ke rumah saya. Nanti mau makan apa, nanti istri saya yang masakin. Nanti misalkan kamu mau apa, nanti ini gampang lah ya. Udah main aja ke Solo. Enggak, aku nggak mau. Punya rencana, terus mereka merencanakan untuk membawa saya ke dokter. Jadi sama mereka, sama suami saya juga belum cerita bahwa saya ini pernah kena COVID. Saya suruh suami saya tidak boleh cerita, sama anak saya juga nggak boleh cerita. Terus udah rencana mau ke sana, suami saya sama mereka rencana mau bawa saya ke dokter. Udah saya dipaksain ke Solo. Udah sampai di Solo, adik ipar saya yang Cirebon sekeluarga sama adik saya juga ikut ke Solo. Mereka mau antarin saya ke dokter. Saya nggak mau ke dokter, saya takut nanti bahwa saya ini COVID. Saya kena COVID, jadi saya mesti di karantina lagi. Saya takut, nggak enak di karantina, apalagi masuk rumah sakit, apalagi dijemput paksa. Saya takut sekali. Udah juga banyak yang nanyain dari teman-teman, juga banyak nanyain, lagi langganan juga banyak nanyain kabar. Lama-lama saya itu handphone saya matiin. Jadi ada yang WA saya nggak mau baca.
handphone pribadi saya ya. Saya nggak mau baca, ada yang telepon saya nggak mau, saya matiin aja, udah dimatiin, nonaktif. Kalau yang satu handphone lagi yang buat dagang itu saya nggak mau pegang, suami saya yang suruh pegang, saya nggak mau ngurus. Jadi saya nggak mau ngurus, biasanya saya yang pegang, saya nggak mau ngurus. Udah itu terus saya diantarin sama adik-adik saya ke dokter, diantarin ke dokter. Ya mau nggak mau lah saya ikut ke dokter. Mereka bilangnya gini, kamu kalau takut kamu nggak usah keluar, kamu di mobil aja. Nanti kalau misalkan nanti kamu dipanggil, udah kamu keluar, nanti kamu ini diperiksa apa gitu baru kamu keluar. Ya udah, kita udah daftar, udah sampai di situ terus sama susternya ditanya, ibu kenapa? Saya bilang saya capek, kurang nafsu makan, nggak bisa tidur. Oke, catatin. Ibu dalam 14 hari ini ibu habis dari mana? Saya dari Cirebon, tulis. Terus kasih ke dokter penyakit dalam, sama dokternya, dia nggak mau terima saya, dokternya menolak saya. Menolak saya. Sama suster-susternya saya juga dilihat begini, saya takut sekali. Berarti mereka tahu saya corona, mereka tahu. Udah itu saya dialihkan ke dokter yang lain. Saya bilang saya nggak mau, ayo pulang, saya mau ke Cirebon lagi, saya nggak mau di sini, saya pulang aja, ayo pulang, sama adik-adik saya, sama suami, sama ipar saya, ayo tenang, kamu tenang ya, tenang, jangan begitu ya. Mereka bujuk saya tenang. Saya takut sekali, udah saya dialihkan ke dokter penyakit dalam yang lain. Dokternya tanya saya kenapa, saya bilang saya begini. Udah, saya sama suami masuk ke ruang dokter ini. Udah, ibu ini itu ibu mah. Jadi dikasih obat mah, kasih resep. Udah pulang saya minum obat mah itu. Saya minum sehari saya minum, 2 hari saya minum. Udah itu saya nggak mau minum lagi obatnya, saya umpetin, saya nggak minum. Jadi sama suami nggak tahu kalau obat itu saya umpetin, sama adik-adik semua mereka nggak tahu. Terus adik ipar saya bilang, kamu jangan takut sama corona. Dia kan nggak bilang saya kena corona, dia cuman kuatkan saya, kamu jangan takut sama corona mah nggak bikin orang mati. Corona cuman 3% aja orang terkena corona, itu 3% yang mati. Jangan takut ya, kalau corona itu juga kita juga masih muda, antibodi kita ini kuat ya, jangan takut. Pokoknya dia kuatkan saya. Udah, kamu jangan banyak pikiran, sekarang kamu happy aja. Terus saya pulang. Kita pulang, saya mandi keramas, saya minum obat. Nah ini teman-teman, saya cerita sampai di Solo, ceritanya juga masih panjang. Jadi nanti saya bikin satu video lagi tentang kelanjutannya ya. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Nanti saya bikin video selanjutnya. Teman-teman yang nonton video ini jangan lupa di like, dibagikan, di share aja, biar orang-orang bisa menyaksikan videonya. Terima kasih ya, sampai video yang selanjutnya. Oke.